Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah rencana dan evaluasi promosi kesehatan, kami akan membahas tentang COVID-19. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya, Adifa Aisyah Fitri, Adifa Saksia, Muhammad Asrul Aulia, dan Revanza Aldino. Kami dari kelas 6D Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Next. Yang pertama ada tahapan preset proses. Yang pertama ada kehadiran atau absent terms, yaitu tingkat terjadinya penularan COVID-19 dipengaruhi juga dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan baik dan benar. Kedua ada prestasi atau achievement, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penyebaran virus COVID-19 juga sudah baik, sehingga mereka memilih untuk berdiam diri di rumah, menghindari kerumunan, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan pakai sabun, guna untuk mencegah terjangkitnya angka penularan COVID-19 dan juga pemahaman masyarakat yang baik tentang COVID-19. Next. Yang ketiga ada keindahan atau estetik, yaitu menjaga kesehatan dengan cara berdiam diri di rumah, menghindari kerumunan, memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan pakai sabun. Yang keempat ada kenyamanan atau alienation comfort, tidak berdiam diri di rumah, mendekati kerumunan, tidak memakai masker, dan tidak mencuci tangan pakai sabun dapat menyebabkan terjadinya penularan virus COVID-19. Yang kelima ada kondisi tampilan atau performance, yaitu perilaku yang baik mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga menjaga kesehatan. Yang kedua, selalu menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu syarat untuk menghindari COVID-19. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Asrul Aulia. Dan di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari saudari Adifa. Di sini ada fase 2, epidemiologi diagnosis. Yang pertama, angka kejadian. Data terbaru jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 240.687 kasus, bertambah sebanyak 4.168 kasus dari hari sebelumnya. Jumlah kasus ini merupakan jumlah kasus terbanyak sejak kasus pertama muncul di Indonesia. Jumlah kasus selesai isolasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 174.350 kasus. Recovery rate 72,44%. Angka selesai isolasi COVID-19 ini mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya, 72,2%. Next. Yang kedua, identifikasi dipengaruhi oleh beberapa kelompok tertentu. Yang pertama ada berdasarkan data angka kematian COVID-19 yang dilihat dari segi usia. Sebanyak 1.969 pasien positif corona yang berusia di atas 60 tahun meninggal dunia. Kelompok ini memegang porsi tertinggi kematian akibat corona di Indonesia atau sekitar 16% dari total kematian. Meski fatalitasnya tinggi pada kelompok tersebut, yang paling banyak menularkan COVID-19 adalah mereka yang berusia produktif. Disebutkan juga bahwa kelompok yang paling banyak menyebarkan COVID-19 berada di rentang usia 20-30 tahun. Yang ketiga ada statistik vital. Data yang sama menunjukkan total kasus positif corona di dunia telah bertambah menjadi 32.308.999. Dari jumlah itu baru 22.273.789 pasien COVID-19 yang sudah berhasil sembuh. Ini artinya masih ada sekitar 9 juta orang yang harus dirawat atau menjadi karena terinfeksi virus corona. Sampai saat ini, angka kematian tertinggi akibat COVID-19 masih tercatat di Amerika Serikat, Brasil, dan India. 3 negara itu saat ini juga masih tercatat sebagai negara dengan total kasus corona terbanyak di dunia. 4.
pertimbangan masalah. Sudah setahun lebih sejak kasus pertama dari COVID-19 tercatat di Indonesia, total kasus dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sudah lebih dari 1 juta dengan jumlah yang meninggal sebanyak 35.000 orang. Dengan tingginya angka sebaran yang ada, tentu setiap orang harus berusaha yang terbaik untuk mencegah tidak terjangkit COVID-19. Cara efektif untuk mampu mencegah tertular virus COVID-19 yaitu menggunakan masker, mencuci tangan secara rutin, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Haifa Sadia. Baik, fase C yaitu fase 3 Behavioral and Environmental Diagnosis. Faktor lingkungan di sini, kondisi lingkungan yang tidak menerapkan peraturan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun. Lalu faktor perilaku yang pertama, masyarakat tidak mengetahui bahayanya tidak memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun di masa COVID-19. 2. Tidak menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Lanjut. Lalu ada fase D, fase 4, Educational and Organizational Diagnosis. Yang pertama, faktor pemuda atau predisposing factor. Yang pertama, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya bahaya virus COVID-19. Lalu, tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan. Lalu, kedua, faktor memungkin atau enabling factor. Dengan memakai masker, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, ada faktor penguat atau reinforcing, bukan pemikiran yang matang pada setiap prosesnya untuk mengetahui bahaya dan dampak yang akan terjadi ke depannya. Lanjut. Lalu fase 5, Administrative and Policy Diagnosis atau Health Formation. Yang pertama, menentukan tujuan. Pengetahuan dan sikap masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya virus COVID-19. Dari segi pemikiran, berupa lingkungan yang baik dan benar. Lalu dengan perilaku masyarakat, dengan meningkatkan perilaku masyarakat seperti mengenali bahaya virus COVID-19, tidak ada pemikiran untuk tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan tetap untuk memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Lanjut. Yang kedua, ada menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran pada promosi kesehatan ini diantaranya adalah orang dewasa, orang tua, dan juga remaja, dan juga anak usia sekolah, dan semua usia. Yang ketiga, menentukan isi atau pesan promosi kesehatan. Isi promosi kesehatan menjelaskan terkait penyebab terjadinya virus COVID-19, tanda dan gejala virus COVID-19, akibat dari virus COVID-19, penanganan virus COVID-19, serta pencegahan virus COVID-19. Judul pesan di sini, waspada COVID-19. Lalu, cegah penularan COVID-19 dengan budaya yang bersih dan sehat. Biasakan untuk mematuhi aturan pemerintah dengan menerapkan program 3M, seperti memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun. Lalu, gunakan pemikiran yang baik. Sebaiknya mematuhi aturan pemerintah, sehingga tidak adanya angka penyebaran yang semakin banyak. Lanjut. Keempat, menentukan metode promosi kesehatan yang dilanjutkan oleh Adipa. Yang keempat, metode promosi kesehatan. Di sini metode yang kita gunakan pada promosi kesehatan yaitu metode untuk media massa seperti kampanye, penyuluhan tentang upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dalam penerapan memberantas COVID-19 seperti keamanan dan kebersihan diri kita dari virus COVID-19. Yang kedua, ada menjaga diri agar tidak terkena virus COVID-19 dengan cara menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Yang kelima, ada menentukan media promosi kesehatan. Jadi, media yang kita gunakan di sini untuk rumah tangga seperti poster dan leaflet.
masyarakat umum itu menggunakan poster, spanduk, dan juga media sosial. Next. Yang keenam ini ada menyusun rencana evaluasi. Jadi di sini kami menggunakan evaluasi formatif yang dilakukan saat acara sedang berlangsung. Ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua ada evaluasi sumatif dilakukan di saat akhir acara ini bertujuan dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan para peserta. Dan yang ketiga, populasi target dalam penelitian kami adalah seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dan sampel penelitian yang kami gunakan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal mereka. Next. Tahap implementasi dan evaluasi akan dilanjutkan oleh M. Asrul Aulia. Ya, di sini tahap implementasi dan evaluasi, di mana implementasi di sini kami melakukan suatu kegiatan yang dihadirkan oleh beberapa responden yang bertema tentang COVID-19. Di sini kami bertanya apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang menjadi sektor terjadinya penyebaran virus COVID-19. Gerakan memakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan pakai sabun merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh masyarakat agar tidak terjangkit virus COVID-19. Setelah melakukan presentasi, kami melakukan evaluasi menjelaskan kepada responden bahaya-bahaya penyebaran COVID-19. Penyebab terjadinya COVID-19, selain itu kami juga menunjukkan poster tentang cara untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Next. Dan di sini ada evaluasi. Terdapat 2 jenis evaluasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan ini, diantaranya evaluasi formatif. Dilakukan saat acara sedang berlangsung, ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan ada evaluasi sumatif, dilakukan saat di akhir acara ini bertujuan dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan para peserta. Yang ketiga ada pada tahap evaluasi ini kami melakukan pembagian kuesioner pretest berupa Google Form kepada peserta untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui perkembangan COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Setelah melakukan pembagian kuesioner, kami melakukan presentasi yang berisi tentang data-data COVID-19. Setelah melakukan presentasi, kami membagikan kembali kuesioner post-test berupa Google Form kepada peserta untuk mengetahui apakah materi yang kami sampaikan dimengerti atau tidak dimengerti pada responden tentang COVID-19. Dan ini ada dokumentasi kegiatan. Next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.